Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minin bil 'irfan akramahum min mazidihi fadlihi bi riyadihi fil jinan wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu sahiba a'la al-maqam wa salatu wa salam ala man arsalahu rahmatan lil anam idh laulahu lakana ahwaluhum akbah min al-an'am wa ala alihi al-barat al-kiram wa ashabihi al-musahib al-dhalam wa tabi'ina lahum bi ihsan tandiku fihi jamil a'dha wa yabkum fihi lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damat al-awqat wal awzan amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul di majelis yang penuh barakah ini di dalam membaca maulid Simtud Durar, kemudian diikuti dengan membaca kitab yang alhamdulillah hari ini kita akan membaca kitab akidah, kitab yang memperkuat akidah yang kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita akan baca ini awal kitab dari kitab-kitab akidah, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini masya Allah banyak disukai sama orang-orang, banyak disukai sampai di Tarim sana semua anak kecil hafal Aqidatul Awam. Semua anak kecil hafal Aqidatul Awam. Sampai sebagian ada guru saya ngomong sampai orang ibu-ibu di sana kalau masih nyusuin, masih ngurusi anaknya, bacakan itu Aqidatul Awam ke anaknya sampai anaknya hafal. Nah, Aqidatul Awam ini diriwayatkan, ditulis atau dinadamkan, disusun oleh Syekh Al-Alama Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Maliki, yang beliau ini meninggal di tahun 1262 Hijriah. Sebab ditulisnya nazam ini karena beliau penulis itu bermimpi Nabi SAW di malam Jumat. Di malam Jumat mimpi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ngomong ke Sayyid Ahmad ini, Sayyid Ahmad Al-Marzuki tadi ngomong, Iqra' mandumah tauhid alladhi man hafidhaha dakhala al-jannah. Bacalah mandumah atau nadam-nadam atau abiyat-abiyat tauhid yang mana barang siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Wa nalal maqsud min kulli khair, dan akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan semua maksud yang diinginkannya ya dari kebaikan-kebaikan. Kemudian ini Sayyid Ahmad ini tanya ke Rasulullah, apa mandumah itu ya wahai Rasulullah? Wa ma tilkal mandumah? Apa tilkal mandumah itu apa ya Rasulullah? Sahabat itu berdiri di sisi-sisi Nabi SAW. Kemudian berkata kepada Sayyid Ahmad, dengerin apa yang dibacakan sama Rasulullah. Dengar apa yang dibacakan sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memulai mandumah ini. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Kemudian diikuti sama Sayyid Ahmad sampai wasuhuful khalili wal kalim, sampai di abad itu. Sampai di abad itu berhenti. Kemudian bangun ini Sayyid Ahmad Marzuki ini bangun. Diulang yang dihafal semalam tadi. Diulang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh Sayyid Ahmad ini, diulangi lagi. Ternyata kok sudah hafal, masih ceket, hafalannya itu masih ada. Kemudian ketemu lagi berapa hari kemudian ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Bahwasanya mimpinya Nabi ini bukan mimpi, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa orang yang melihatku di dalam fil manami, di dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Karena setan nggak bisa menyerupaiku dalam mimpi. Dan mimpi ini termasuk daripada mubasyirat atau kabar gembira yang ada setelah kenabian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada setelah kenabian kecuali mubasyirat, yaitu mimpi yang dilihat oleh para orang-orang soleh atau orang mukmin, orang yang beriman. Ini termasuk mubasyirat, mimpi ketemu Nabi. Maka mimpi ketemu Nabi ini benar. Maka telah benar-benar man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil haqq. Barang siapa yang melihatku di dalam tidur atau dalam mimpi, maka telah melihatku dengan sungguh-sungguh. Maksudnya betul itu aku.
yang ada di mimpi itu adalah aku. Nah ini kemudian Sayyid Ahmad ini ketemu Nabi SAW untuk kedua kalinya. Kemudian Nabi SAW berkata, bacalah mandumah yang sudah kamu hafal tadi, yang sudah kamu hafal waktu itu. Dia baca lagi, dibaca lagi sampai surahul Qalam. Kemudian Nabi SAW mendoakan Sayyid Ahmad ini, mendoakan Sayyid Ahmad Al-Marzuki, dan mendoakan orang yang mengambil faedah dari mandumah ini, faedah dari mandumah ini. Kemudian setelah itu ada orang tanya ke Sayyid Ahmad tentang mandumah tersebut. Kemudian ditambahi beberapa abiyat, yang mana abiyat itu mengenai Nabi SAW, mengenai Nabi, tentang anak-anaknya Nabi, istri-istrinya Nabi, memuji-muji Nabi. Nah ini mandumah yang penuh barakah, yang insya Allah kita bisa menghafalkannya biar dapat doa daripada Nabi SAW yang ada di mimpinya Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kemudian mandumah ini dimulai dengan perkataan nazim, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, aku memulai, bismi, dengan nama Allah, ar-warrahmani, yang mana Allah itu yang memberikan nikmat, wabirrahimi, dan juga memberikan nikmat-nikmat yang kecil, daimil ihsani, yang senantiasa memberikan nikmat. Kita preteli satu-satu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di sini nazim memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan bentuk nadhom. Kata Syekh Al-Bajuri, mendatangkan Bismillah dalam bentuk nadhom itu hukumnya khilaful aula. Tapi kenapa kok nazim di sini memulai dengan nadhom? Karena yang dilihat Nabi, karena yang dibaca Nabi dengan nadhom, maka ditulis dengan nadhom, tidak dirubah-rubah. Walaupun itu khilaful tapi tidak dirubah-rubah. Nah ini yang pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu yang pertama ada kata ba. Di situ diawali dengan ba. Ba ini artinya apa? Ba ini artinya membarengi dengan meminta barokah. Ba. Yang dimaksud, ya berarti maknanya gimana? Maknanya aku memulai menulis kitab ini, atau aku memulai nadhom ini dengan dibarengi dengan aku meminta barokah dari isim atau namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud isim ini yang madlul, yang ditunjukkan, maksudnya bukan nama yang dimaksud, tapi yang dimaksud daripada nama tersebut. Al-isim ini apa? Isim ini diambil dari kata as-sumu, atau tinggi, yang tinggi. Diambil dari kata tinggi, menunjukkan ketinggian orang yang diberikan nama tersebut. Yang terus ada kalimat Allah ini apa? Lafdzul jalalah, atau sebuah nama untuk zat yang wajib ada dan wajib disembah dengan benar. Al-alamu lidat al-wajib al-wujud al-ma'bud bil haq. Di sini ada yang ma'bud, di selain Allah ada yang ma'bud tapi bukan hak, tidak benar itu. Ada yang disembah selain Allah, ada banyak, tapi itu nggak benar. Yang benar yang untuk disembah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah ini nama yang paling afdal. Dikatakan lafdzul Allah ini adalah lafdzul jalalah. Walaupun ada pendapat yang lain. Lafdzul jalalah. Di sini dikatakan wa hadzal afdal asma'illah wa ta'ala, hatta qala ba'dul ulama ismullahil a'zam. Dikatakan bahwasanya itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ismul a'zam. Tapi disyaratkan, sebagian ulama itu mensyaratkan Allah ini, lafdzul jalalah itu bisa menjadi ismul a'zam, disyaratkan harus ada dengan ta'zim juga. Disyaratkan antaqul Allah wa laysa fi qalbika siwa. Kamu menyebutkan nama Allah tapi di hatimu enggak ada selain daripada Allah. Itu akan menjadi
Ismullahil A'zam. Kalau minta doa dengan Ismullahil A'zam ini nggak bakal ditolak doa. Menyebut nama Allah dan tidak ada di hatimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kalimat mujarab. Kata mujarab atau yang kalau misal orang itu berdoa dengan Allah, lafaz Allah tersebut, maka doanya akan kabul. Yang ketiga dari alba, terus isim, terus Allah. Yang keempat sekarang, yang keempat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini apa? Ar-Rahman ini al-mun'im bi jalailin ni'am, yang memberikan kenikmatan yang besar. Yang maksudnya yang besar ini apa? Yang asal daripada kenikmatan. Yaitu contohnya kayak apa? Kayak diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan. Itu adalah kenikmatan yang besar. Ya ini apa? Asalnya, asal daripada kenikmatan. Allah Ar-Rahman ini memberikan kenikmatan itu yang besar tersebut. War-Rahim yang memberikan kenikmatan yang lebih detail. Ya ini apa? Cabang daripada kenikmatan yang asal tersebut. Kalau ada kenikmatan afiah berarti diberikan kenikmatan kuat dalam beribadat. Rizq, asalnya rizq. Ar-Rahim itu yang memberikan kenikmatan yang lebih detail lagi, yaitu keluasan dalam rezeki dan lain-lain. Ar-Rahim ini yang apa namanya lebih sedikit lebih detail. Ad-Da'imul Ihsani yang senantiasa memberikan kenikmatan, yang kenikmatannya nggak pernah terpotong, selalu memberikan kenikmatan. Dan ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang nggak pernah sama sekali berhenti untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, walaupun hambanya selalu salah dan lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti untuk memberikan kenikmatan tersebut. Nah, ini mu'alif atau nadim tersebut memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dimulai dengan bismillah? Ketika orang membaca kitab, memulai kalamnya, memulai maulid dengan bismillahirrahmanirrahim, karena yang pertama itu mengikuti Quran, mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam segi tartib dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam segi turunnya bukan bismillah. Yang turun pertama Iqra. Nah, kemudian tapi dalam segi tartib yang dimulai awal itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan apa namanya? Mu'alif ini mulai mengikuti dengan Al-Quran tersebut. Yang kedua, untuk mengamalkan hadis yang diriwayatkan hadis bahwasanya kullu amrin dibalik la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Segala perkara yang diperhatikan oleh syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu cacat atau sedikit barakah. Walaupun ini hadis yang dhaif, tapi ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini. Dan yang ketiga adalah mengikuti Nabi SAW ketika menulis surat. Nabi SAW ketika menulis surat ke raja-raja di zaman dulu, ke Romawi, ke Persia, itu menulis suratnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka Nadim ini memulai nadhamnya dengan bismillahirrahmanirrahim karena tiga sebab tersebut. Yang pertama mengikuti Quran, kemudian mengamalkan hadis, dan mengikuti Nabi SAW ketika mengirim surat. Dan Da'imul Ihsani, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan kenikmatan. Kenikmatan ini banyak. Ada kenikmatan yang dalam segi dunia. Ada kenikmatan yang ukhrawi atau yang kita rasakan nanti di akhirat. Ada duniawi, ada ukhrawi. Kenikmatan yang duniawi itu kenikmatan yang kita bisa rasakan di dunia. Itu ada dua kenikmatan yang bisa kita rasakan di dunia. Ada wahbi, ada yang bentuk wahbi, ada yang dalam bentuk kasbi. Yang bentuk wahbi itu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus berusaha.
tanpa kita harus berusaha sudah diperoleh. Ini banyak kayak seperti aulia Allah Subhanahu wa taala, itu mereka banyak yang diberikan kelebihan-kelebihan dari mulai kecil. Dari mulai kecil sudah diberikan kelebihan-kelebihan yang nggak didapatkan sama orang lain. Ya ini kelebihan yang wahbi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu adanya usaha. Tanpa perlu adanya usaha. Seperti Sayyidil Habib Umar, dari mulai kecil itu sudah dijaga. Walaupun di situ komunis masih datang, waktu di situ ulama-ulama diculii, madrasah ditutup semua, tapi dari kecil beliau ini masih terjaga. Disuruh ikut ke sekolah, tidak mau ikut sekolah, malah milihnya datengin ke Syekh Fadl bin Abdurrahman, Pak Fadl Mufti Tarim yang sebelumnya. Terus Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, kemudian ada Syekh Taufik Aman. Ini Syekh datengin itu rumah-rumah beliau sama Habib Umar. Didatengin itu rumah-rumah beliau untuk mengambil ilmu. Dari kecil sudah niatnya mencari ilmu. Niatnya mencari ilmu dan dakwah. Sampai dikatakan ini umur 9 tahun sudah dakwah ke masjid-masjid, sudah ngomong di masjid. Umur 9 tahun. Kemudian belajar lagi sampai akhirnya dikirim sama kakaknya beliau Habib Ali Masyhur ke To'an, diselamatin ke To'an, terus ditarik lagi ke Tarim. Akhirnya karena sudah diincar setelah abahnya diculik dan dibunuh, diincar ini Habib Umar. Karena yang ngikutin abahnya keliling masjid-masjid, ngomong di masjid Zain bin Ubaid, di masjid banyak masjid Tarim, di masjid Maqalid dan lain-lain, itu Habib Umar. Kemudian ini Habib Umar diincar sama komunis tersebut, akhirnya dikirim Habib Umar ke Beirut sama Habib Ali Masyhur, dikasih berapa uang. Terus jalan alal khat, kalau orang ikut orang lewat kasih tanda ingin ikut sana terus sampai Mukalla. Kemudian di Mukalla di sana tidak ada transportasi yang alal khat tadi. Ikut orang mau orang lewat diberhentiin terus ikut enggak. Akhirnya kayak travel gitu mungkin. Beliau ikut itu terus bayar duit yang disangoni tadi, dibuat bayar transportasi ke Beirut. Sampai di Beirut disambut sama Habib Zain bin Sumait, terus ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di sana. Nah, ini Habib Umar dari kecil sudah dijaga. Ini termasuk nikmat yang wahbi, kenikmatan yang wahbi. Dan kenikmatan wahbi ini banyak. Diberikan kepintaran yang lebih, dari kecil sudah kelihatan lebih pintar, dan ini wahbi. Dan ada yang kasbi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan didahului dengan usaha. Ini yang kasbi. Seperti apa? Seperti membersihkan hati. Membersihkan hati ini perlu usaha. Bukan berarti dari mulai kecil sudah wahbi, sudah hatinya sudah bersih. Tidak, harus ada usaha. Dijauhkan membersihkan diri dari riya, dari sombong, dari ujub, itu harus ada usahanya. Bukan berarti dari kecil sudah tidak ada sombongnya, sudah tidak ada riyanya, sudah tidak ada ujubnya, enggak. Pasti ada kebersit-bersit sedikit, pasti ada. Dan itu harus ada dihilangkan dengan tazkiyatun nafas, namanya tazkiyatun nufus. Harus dengan membersihkan hati. Dan ada sifatnya yang akhirat. Ya ini kayak apa? Kayak diampuni dosanya, kemudian dimasukkan surga. Itu kenikmatan yang ukhrawi. Kenikmatan yang ukhrawi. Kemudian Nadim meneruskan bait kedua dengan falhamdulillahi al-kalimil awwali wa akhiril bagi bila tahawuli. Kemudian segala puji bagi Allah, al-kadim, yang terdahulu, yang tanpa awal. Al-awwal yang pertama dan tidak ada sebelumnya. Wa akhir, dan yang terakhir dan tidak ada setelahnya.
wal baqi, dan yang senantiasa ada, bila tahallul, dan yang nggak pernah berubah, yang maksudnya yang tetap ada. Bila tahawul ini tafsir daripada kalimat al-baqi. Dan alhamd, kalimat alhamd itu secara bahasa itu adalah apa? Pujian dari lisan, pujian lisan dari sesuatu yang al-jamil, sesuatu yang baik, al-ikhtiyari, sifatnya ikhtiar. Pujian ini sifatnya ikhtiar, bukan doruri. Ada yang doruri, ada yang ikhtiari. Ikhtiarnya apa? Sifat yang ada usahanya. Maksudnya dia memberikan, ada sesuatu sifat yang muncul dari seseorang, kemudian kita puji. Nah, sifatnya ini sifatnya ikhtiari, muncul daripada sebuah usaha, bukan yang doruri, bukan yang dari lahir sudah ada. Tapi kayak misal orang memberikan hadiah kepada seseorang, kemudian orang lain ketika melihat itu, oh ya Allah, ini orang karim, orang ini dermawan. Nah, ini ketika dia memberikan hadiah, ini adalah apa? Adalah sebuah perbuatan yang ikhtiar, sebuah perbuatan yang didasari oleh sebuah usaha, usaha, bukan yang doruri, bukan yang muncul dari mulai lahir sudah ada, enggak. Nah, ini apa? Al-jamil ikhtiyari ma'a jihadit ta'zim, dengan adanya rasa apa? Rasa agung, mengagungkan, sawa'un fi muqabalatin ni'mah aw la. Pujian ini bisa muncul dari muqabalat ni'mah, adanya sebuah kenikmatan yang diterima, baik dari orang yang memuji, atau selain orang yang memuji itu, atau tidak ada kenikmatan yang diterima, atau tidak ada kenikmatan yang diberikan. Kayak tadi contohnya kayak memberikan hadiah, orang dipuji karena memberikan hadiah, dipuji karena dermawan. Ada yang enggak, bukan muqabalatin ni'mah. Contohnya kayak apa? Orang sholatnya kok bagus, sempurna sholatnya, sunnah-sunnahnya sempurna. Kemudian orang lain ngelihatnya muji, oh ini orang masya Allah taat sama Allah, ini orang sunnah-sunnahnya perhatikan sunnah-sunnah. Ini pujian yang enggak muqabalatin ni'mah, yang enggak didahului karena adanya nikmat yang didapatkan. Nah, ini alhamd secara lughatan, pujian yang diberikan oleh seseorang, dari segi ikhtiarnya dia, dari segi keinginan dia untuk memuji terhadap seseorang yang memberikan kenikmatan atau tidak. Itu secara bahasa. Dan secara syariat itu apa? Perbuatan, fi'lun yunbi'u an ta'zim al-mun'im bisabab kaunih mun'iman walau ala ghairil hamid, sawa'un kana al-fi'l dzikran bil lisan aw mahabbatan bil jinan aw amalan bil arkan. Di sini apa? Secara syariat disebutkan alhamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fi'il, bukan cuma perkataan, tapi apa? Perbuatan yang muncul an ta'zimil mun'im, dari pengagungan atau sebuah rasa hormat dari orang yang memberikan kenikmatan atau zat yang memberikan kenikmatan, karena sebab dia memberikan nikmat walaupun bukan dari orang yang memuji tersebut. Sawa'un kana, baik itu pujian tersebut berbentuk perbuatan ataupun berbentuk lisan, perkataan, ataupun berbentuk cinta dalam hati. Ada 3 bentuk. Yang pertama fi'il, yang kedua qaul, yang kedua bil qalb. Yang pertama bil fi'il, segala suatu perbuatan yang yang muncul karena mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu adalah sebuah hamd, sebuah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kenikmatan melihat
Kemudian kita gunakan penglihatan ini untuk melihat yang karenanya kita diciptakan. Ya ini apa? Melihat Al-Quran, membaca, melihat keajaiban alam, kemudian berpikir bahwa ada zat yang menciptakan alam tersebut. Ini adalah sebuah rasa syukur kita atau pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Ini adalah bil fi'il yang pertama. Yang kedua bil lisan, kayak contohnya tadi alhamdulillah, sebuah perkataan. Ataupun bil jinan, atau dengan hati. Dengan hati ini kayak apa? Kayak merasa kurang memberikan pujian kepada Allah, merasa kurang. Kayak Nabi Musa ketika Nabi Musa ini berkata, ya Allah, aku ini ketika memujimu, aku ini ngerasa bahwa pujianku ini diberikan olehmu ya Allah. Terus gimana aku rasa syukurku atas pujian tersebut. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kamu sudah bersyukur kepadaku. Karena rasa apa? Karena rasa dia kurang untuk bersyukur kepada Allah. Itu adalah sebuah bentuk syukur kepada Allah. Rasa kurang yang dia bersyukur kepada Allah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwa saya nggak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, nggak cukup kita berbuat baik, nggak cukup kita melakukan ketaatan, semua itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan hal itu adalah sebuah pemberian dari Allah, dan kita merasakan bahwasanya diri kita ini penuh dengan sebuah kekurangan, maka itu adalah syukur kita kepada Allah dalam bentuk hati. Syukur bil jinan namanya. Syukur dalam bentuk hati. Makanya setelah majelis taklim, setelah majelis ini kita baca ya Rabbana atarafna, ya Allah, kami ini kami ini mengaku bi anana tarafna, karena sesungguhnya kami ini melampaui batas atau bersalah. Wa anana asrafna ala ladha asyrafna, dan kami ini setelah melampaui batas dan kita bukan menuju surga, malah menujunya ke neraka. Alalladha asyrafna, kita menujunya ke neraka. Kita walaupun setelah melakukan perbuatan baik, setelah menghadiri majelis taklim, membaca kitab, kita akhirnya dengan doa itu. Karena semua yang kita dapatkan majelis taklim, mendapatkan ilmu dan lain-lain, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sendiri kita mau. Ini adalah taufik. Ketika kita menghadiri maulid, ketika kita menghadiri majelis ta'lim, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari diri kita sendiri. Nah, ketika kita ketika menyadari bahwasanya itu semua sebuah kekurangan dari diri kita, maka itu adalah sebuah syukur. Adalah sebuah syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam syukur itu banyak. Ada syukur yang ada alhamd, macam-macam alhamd itu sudah banyak. Ada yang hamd yang timbulnya dari qadim lil qadim, dari zat yang terdahulu untuk zat yang terdahulu. Maksudnya yang terdahulu nggak ada awalnya. Itu seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah ini adalah sebaik-baiknya penolong atau sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Nah, itu adalah sebuah pujian atau sebuah alhamd atau sebuah pujian dari zat yang qadim ke zat yang qadim. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua pujian Allah Subhanahu wa taala ke makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, la ala khuluqil azim, bahwasanya engkau ini berbudi pekerti luhur, sangat berbudi pekerti luhur. Dan yang ketiga apa? Hamdu hadits liqinin, pujian yang muncul dari makhluk ke Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu ya, sudah alhamdulillah dan lain-lain. Dari apa pujian? Kayak di sini disebutkan perkataannya Sayyidina Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau wahai Allah, kamu ini mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku enggak mengetahui apa yang ada diri engkau wahai Allah. Dan engkau ini anta 'allamul ghuyub, mengetahui hal-hal yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan yang keempat, hamdu hadits lil hadits, pujian daripada sebuah makhluk, dari makhluk ke makhluk yang lain. Sebagaimana pujiannya Rasul, sebagaimana pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ma tala'at syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdal min Abi Bakar Siddiq." Tidaklah terbit matahari dan terbenamnya matahari setelahku yang paling afdal daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini pujian Nabi, hadis makhluk kepada hadis Sayyidina Abu Bakar, makhluk. Ini ada empat macam pujian qadim lil qadim, pujian qadim lil hadis, kemudian pujian hadis lil qadim, kemudian pujian al hadis lil hadis. Ada 4 macam pujian. Nah, kemudian mu'alif atau mu'adzib melanjutkan nazamnya dengan salawat dan salam. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Dan ini insyaallah bait ini akan dilanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam. Ya Rabbana taraf alaina tawbati kulli hawba wa sallallahu من الرواتب واغفر لوالدي ربي والعالم والإخوان وسائر الهلال وكل محبة أو سيرة أو صفة والمسلمين أجمعين من رب أسمع وأطلع مكتوب من لا باكتساب بكل شكر صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه والحمد لله